Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video kali ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kekontinuan pada satu titik. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan meninjau dulu ilustrasi dari beberapa gambar berikut ini. Meskipun ini tidak persis sama, akan tetapi gambar-gambar ini, ilustrasi ini diharapkan membantu kita memahami kekontinuan limit di satu titik secara intuitif. Nah, di sini kita lihat gambar satu ya. Di gambar satu ini kita punya fungsi fx, ya sama dengan fx. Kita akan meninjau kekontinuan fungsi fx di x sama dengan a. Nah, kalau kita lihat di sini grafiknya ini tidak tersambung ya, tidak tidak mulus grafiknya ini. Jadi limit kirinya di sini sama dengan limit kanan. Akan tetapi nilai fx ya untuk x sama dengan a atau kita sebut dengan fa di sini itu tidak sama dengan nilai limit kiri dan nilai limit kanan ya. Jadi nilai fungsinya di sini tidak sama dengan nilai limitnya. Sehingga untuk gambar satu ini bisa kita katakan bahwa dia itu tidak kontinu di titik A. Jadi ini tidak kontinu ya. Nah, yang kedua kita akan meninjau juga ya di sini masih di titik A. Apabila kita lihat di sini bahwa yang sama dengan nilai fungsinya itu adalah hanya limit kanannya saja. Jadi limit kanannya untuk ketika X menuju A itu sama dengan FA. Akan tetapi ya nilai limit kanan ini dan nilai fungsinya ketika X sama dengan A atau FA itu tidak sama dengan limit kiri. Nah, di sini juga bisa terlihat ya grafiknya tidak nyambung, tapi di grafiknya terputus. Seolah-olah terputus ya di sini. Maka oleh karena itu untuk gambar kedua juga ini bisa kita katakan bahwa dia itu tidak kontinu di titik A ya, fx-nya tidak kontinu di titik A. Untuk gambar yang ketiga, nah kita lihat di sini bahwa limit kiri sama dengan limit kanan dan nilai fungsi di A atau FA itu sama dengan nilai limit kiri dan limit kanannya. Dengan kata lain nilai fungsinya itu sama dengan nilai limitnya. Nah, di sini bisa terlihat ya secara visual juga terlihat bahwa grafik ini itu bisa kita gambar tanpa mengangkat pena ya. Kalau yang dua ini itu kita harus mengangkat pena ketika menggambarnya. Maka kita katakan bahwa untuk gambar ketiga ini adalah contoh gambar grafik fungsi yang kontinu di titik A. Oke, kita akan melanjutkan. Jadi kita tidak selamanya bisa meninjau kekontinuan limit di satu titik itu dengan menggunakan grafik. Tapi kita akan meninjau dengan beberapa konsep berikut ini. Oke, sekarang kita lihat definisi ya. Definisi kekontinuan di satu titik. Nah, ini misalkan F terdefinisi pada suatu selang buka ya. Jadi ingat di sini selangnya selang buka yang mengandung A. Jadi A itu anggota dari selang buka tersebut. F dikatakan kontinu di A jika limit fx untuk x menuju A itu sama dengan FA. Dengan kata lain, nilai limitnya itu sama dengan nilai fungsinya di A ya. Sekarang kita akan melihat bahwa definisi yang barusan kita pahami itu sebenarnya mensyaratkan tiga hal. Jadi definisi ini dengan kata lain mensyaratkan tiga hal berikut ini. Artinya ketika kita ingin meninjau apakah suatu fungsi itu kontinu di suatu titik, maka kita harus bisa meninjau apakah ketiga syarat ini terpenuhi atau tidak. Kalau ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka sudah bisa dipastikan bahwa
limit fx fungsi tersebut ya tidak kontinu ya di titik A. Apa syaratnya? Yang pertama adalah limit fx ketika x menuju A itu ada. Nah, sebagaimana yang sudah dibahas di video sebelumnya mengenai limit kiri, limit kanan, bagi teman-teman yang belum memahami, maka silahkan untuk mempelajari video yang sebelumnya, yaitu mengenai limit kiri dan limit kanan, ya, supaya bisa memahami konsep yang ini. Jadi limit fx untuk x menuju A itu ada ya di video tersebut ya, di konsep yang sudah kita pelajari itu ada jika apa? Yaitu jika limit kirinya sama dengan limit kanannya ya. Jika limit x menuju A dari kiri gitu ya, itu sama dengan limit fx jika x menuju A dari sebelah kanan. Nah, kalau ini bisa terpenuhi, maka nomor satu ini berarti ini nilai limit fx untuk x menuju A-nya ada ya. Jadi jika ini maka limit x menuju A fx-nya itu ada ya. Nah, yang kedua, syarat yang kedua adalah fa-nya ada. Artinya apa? Artinya A-nya itu terdefinisi ya pada daerah asal dari fungsi f. Kalau A-nya terdefinisi pada daerah asal fungsi f, maka si fa-nya itu ada ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga, ini mengatakan bahwa limit fx untuk x menuju A sama dengan fa. Jadi nilai limit fungsinya ya selain limit kiri sama dengan limit kanan juga disyaratkan bahwa nilai limitnya di x sama dengan A itu harus sama dengan nilai fungsinya di f sama di x sama dengan A. Oke, kita akan melihat beberapa contoh supaya lebih memahami konsep ini. Contoh 1. Nah, pada contoh 1 ini saya memberikan contoh dengan fungsi beberapa aturan ya. Fx itu nilainya ada 2. Didefinisikan yang pertama untuk x kurang dari 1 nilainya min x plus 2. Yang kedua untuk x yang lebih besar atau sama dengan 1 nilainya x pangkat 3. Apakah fx ini kontinu di x sama dengan 1? Nah, tentu kita harus meninjau apakah fx ini memenuhi ketiga syarat yang tadi kita bahas di x sama dengan 1. Nah, sebelum itu kita lihat dulu ya di sini. Sini kan nanti terlihat bahwa di sini kita punya 1 ya gitu ya, misalnya 1. Nah, ketika x-nya menuju 1 dari sebelah kiri atau disebut limit kiri, berarti yang kita ambil nilainya itu nanti adalah yang mana? Yang kurang dari 1, yaitu ini, min x plus 2. Nanti ini untuk limit kiri. Nah, untuk limit kanan, ketika x menuju 1 dari sebelah kanan, berarti yang lebih besar tentunya daripada 1, yaitu adalah x pangkat 3. Nah, untuk mencari nilai fungsinya sendiri nanti ya, kita gunakan yang ini kan ini x lebih besar atau sama dengan 1. Jadi f1-nya kita gunakan x pangkat 3. Kita langsung aja ke yang untuk mengecek ya. Jadi kita cek satu-satu ya syaratnya. Jadi kita tinjau ketiga syarat ini. Jadi Anda dalam jawaban boleh nanti pakai narasi ya. Kalau saya mau langsung aja. Berarti kita tinjau sekarang limit kirinya ya. Limit kirinya dulu kita cari. Kita akan meninjau gini ya. Limit fx untuk x menuju A itu ada. Apakah dia itu ada gitu ya. Nah, kita harus menjawab pertanyaan ini. Artinya kita harus mencari limit kirinya dulu dan limit kanannya dulu ya. Untuk
Mohon maaf, ini bukan A lagi ya. Sekarang kita sudah punya nilai X-nya itu adalah 1. Nah, ini kita lihat limit kirinya ya. Ketika X menuju 1 dari sebelah kiri Fx. Nah, berarti ini sama aja dengan limit X menuju 1 dari kiri. Tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk yang kiri itu artinya kurang dari 1. Artinya kita gunakan nilai min X plus 2. Min X plus 2 ya. Nah, ini sama aja dengan nilainya itu min 1 tambah 2 ya. Sama dengan 1. Ini jadi limit kirinya nilainya 1. Kita lihat sekarang limit kanan ya. Apakah nilainya 1? Limit X menuju 1 dari arah kanan. Fungsi Fx. Nah, karena ini menuju 1 dari arah kanan, berarti kita pilih yang untuk X-nya lebih besar daripada 1, yaitu ini sama aja dengan limit X menuju 1 dari arah kanan. Nah, dari fungsinya kita pakai yang kedua ya, yang lebih besar daripada 1. Berarti X pangkat 3. Nah, ini sama aja nilai dengan 1 pangkat 3 sama dengan 1. Oh, ternyata limit kirinya itu sama dengan limit kanan ya. Jadi limit kiri, mohon maaf, kita pakai karena dulu ya, tulisan dulu. Karena limit kiri sama dengan limit kanan, sama dengan limit kanan, sama dengan 1, maka limit X menuju 1, Fx sama dengan 1 itu ada. Jadi syarat pertama sudah terpenuhi. Sekarang kita akan melihat syarat yang kedua ya. Apa syarat yang kedua? Apakah F1-nya ada? Ada itu artinya apakah dia terdefinisi pada daerah asal F. DF-nya ini kan sebenarnya semua bilangan real ya. Di sini semua bilangan real. DF sama dengan semua bilangan real ya, atau dari minta hingga sampai tak hingga. Nah, jadi F1-nya tentu ada ya. Berarti berapa F1-nya? F1-nya itu kita lihat di sini untuk X sama dengan 1 itu kan ini ya. Pakainya X pangkat 3. X-nya kita ganti dengan 1. Jadi 1 pangkat 3 sama dengan 1. Ini ada ya. Kita lanjutkan yang bagian yang C ya. Nah, C itu harus bisa ditunjukkan bahwa limit fungsinya apakah sama dengan nilai limitnya di X sama dengan 1 ya. Di sini kita lihat ya, dari poin A dan B jelas bahwa ya limit X menuju
1, limit fx untuk x menuju 1 itu sama dengan nilai f1. Nilainya berapa? Sama-sama 1 ya. Yang ini 1, yang ini 1. Nah, karena ketiga syaratnya terpenuhi ya, kita tuliskan aja jadi fx itu continue di x sama dengan 1. Nah, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Untuk soal berikutnya, sini periksa apakah fx sama dengan x mutlak x plus 2 continue di x sama dengan min 2. Tentu kita harus menguraikan nilai mutlak x min 2 ini ya. Jadi nilai mutlak x min 2 ini kan berdasarkan definisi nilai mutlak itu bisa x sama dengan 2 atau bisa min x bisa x plus 2 ya, bisa min x plus 2. Ini jika x plus 2 lebih besar atau sama dengan 0, dengan kata lain x-nya lebih besar daripada atau sama dengan min 2. Untuk yang ini kebalikannya jika x lebih kecil daripada 2. Jadi nanti kita akan melihat ya bahwa di sini ada 2 gitu ya. Jadi ketika x-nya menuju 2 dari arah kiri atau disebutnya limit kiri ya nanti, maka itu kita lihat nilai untuk x yang kurang dari 2 yaitu yang ini x min x plus 2. Kalau yang x-nya menuju 2 dari sebelah kanan berarti yang lebih besar dari 2 ya, yaitu x plus 2. Dah, sekarang kita akan langsung saja ya meninjau untuk yang syarat yang pertama. Tentu kita akan melihat limit x menuju, mohon maaf ya, ini itu min 2. Saya salah, ini min 2 tadi, bukan 2. Batasnya min 2. Ini menuju min 2 gitu ya, dari arah mana? Dari arah kiri, fx. Nah ini karena dari arah kiri, berarti kita ambil limit, ini fx-nya kita ambil yang untuk kurang dari min 2 ini ya. Ini min 2 dari arah kiri, yang kurang dari min 2 itu kan yang ini, min dalam kurung x plus 2. Oke. Lihat bahwa ini nilainya adalah min 2 tambah 2. Ini sama dengan 0 ya. Jadi limit kirinya sama dengan 0. Sekarang kita akan melihat limit nilai berapa nilai limit kanannya. Nah, limit kanan ya, positif. Plus ini menunjukkan limit kanan. Itu sama dengan, tentu kita ambil nilai yang dari arah kanan 2. Dari arah kanan min 2. Yaitu x plus 2 ya nilainya. Maka ini sama dengan sama dengan 0 ya. Jadi limit kirinya ini sama dengan limit kanan. Karena limit kiri sama dengan
limit kanan sama dengan 0, gitu ya. Maka limit fx untuk x menuju sama dengan 0 juga. Ini ada. Nah, kita lanjutkan ke syarat yang B. Apakah f min 2-nya ada? Nah, kita lihat bahwa di sini juga anggota daerah asal f itu adalah anggota bilangan. Jadi semua bilangan terdefinisi, bilangan ini terdefinisi ya. Termasuk nanti kalau ditanyakan f min 2. Ini tentu nilainya adalah min 2 ditambah 2 sama dengan 0. Ada ya. Ini ada. Nilainya ada. Nah, sekarang kita lihat yang C. Yang terakhir itu dari poin A dan B jelas bahwa limit x menuju min 2 fx itu sama dengan f min 2 sama-sama 0 ya. Jadi fx continue di x sama dengan min 2. Oke. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga, yang selanjutnya. Nah, ini masih mengandung nilai mutlak, hanya lebih kompleks dari yang sebelumnya. Tentu kita harus definisikan dulu ya. Di sini kita buat untuk mempermudah nanti. Definisikan nilai mutlaknya itu, ini kan sama dengan x min 1 atau min x min 1. Ini jika x min 1 lebih besar daripada 0 atau x lebih besar daripada 1. Ini jika x lebih kecil daripada 1. Artinya nanti ini tuh 1 gitu ya. Untuk menuju 1 dari arah kiri, ini menuju 1 dari arah kanan. Kalau dari arah kiri berarti yang kurang dari 1 kita pilih nilai yang ini. Kalau dari arah kanan, limit kanannya nanti yang ini nilainya. Oke, sekarang kita langsung saja. Sama ya caranya. Terlihat limit kirinya dulu. Limit x menuju 1 dari arah kiri. Fx. Nah, kita pilih nilai limitnya yang mana? Nilainya, fungsinya yang mana? Tentu yang kurang dari 1 ya, yaitu yang min x min 1. Ini x min 1 per min x min 1. Nah, kalau kita perhatikan ya ini kita bisa coret ya. Kenapa? Karena ini kan x min 1-nya tidak sama dengan 0 ya. Karena x-nya menuju 1 dari kiri. Bukan berarti x-nya sama dengan 1. Jadi bisa kita coret. Sehingga ini sama saja dengan limit x dari min 1. Sisanya kan min 1 ya.
Ini sama dengan min 1. Nah, sekarang kita lihat limit kanannya. Limit kanannya, lihat. X menuju 1 dari arah kanan, fx. Tentu kita ambil nilai limitnya yang untuk X dari arah kanan. Artinya X dari arah kanan 1, artinya X lebih besar daripada 1. Yaitu X min 1 ya. Nah, ini sama saja, mohon maaf. X min 1 dibagi dengan yang bawahnya juga X min 1 ya, karena dari arah kanan. Artinya yang lebih besar daripada 1. Nah, ini juga bisa kita coret ya. Sehingga ini nilai adalah 1. Nah, ternyata limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka limit tidak ada. Nah, artinya kalau satu syarat sudah tidak terpenuhi, otomatis kita bisa katakan efek ini tidak kontinu di X sama dengan 1. Ya, di sini juga sudah kita bisa kita katakan. Tapi kalau misalnya mau dicek juga nggak apa-apa ya. Dicek misalnya, apakah F1-nya ada? Nah, kita lihat di sini daerah asalnya apa. Di sini X-nya tidak boleh sama dengan 1 ya di sini. Artinya DF-nya itu adalah, daerah asalnya adalah semua bilangan real kecuali 1. Kecuali 1. Nah, berarti 1 itu bukan anggota dari daerah asal F ya. Bukan anggota dari daerah asal F. Jadi F min F1 tidak ada ya. Karena 1 bukan anggota daerah asal F. Itu yang sama dengan apa tadi? X. X-nya, atau saya pakai selang aja. Satu itu bukan anggota dari minta hingga sampai tak hingga dikecualikan 1. Nah, oke. Jadi fx tidak kontinu di X sama dengan 1. Jelas ya? Kita lanjutkan satu soal lagi. Nah, di sini diketahui jika fungsi fx ini didefinisikan seperti ini, kontinu pada x min 1, tentukan nilai A dan B. Jadi di sini nilai fx-nya sudah
jelas continue, tapi kita dituntut untuk mencari berapa nilai AB sedemikian sehingga agar fx continue di x sama dengan min 1. Ya tentu kita cara mencarinya berdasarkan syarat-syarat tadi ya. Kita tulis di sini karena fx continue di x sama dengan min 1, maka tentu limit kirinya harus sama dengan limit kanan ya. Yang pertama. Nah, di sini kita lihat bahwa ini kan nilainya seperti ini ya. Ini 1 itu. Kalau kurang dari 1 kan nilainya. Nah, ini untuk limit kirinya itu nilainya pasti yang X plus A. Nah, kalau yang ini limit kanannya berarti yang lebih besar. Yaitu X kuadrat ya. Nah, berarti untuk limit kirinya kita pakai di sini limit X plus A untuk X menuju 1 dari kiri. Sedangkan yang ini limit X kuadrat untuk X menuju 1 dari arah kanan. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa di sini nilainya adalah 1 ditambah, mohon maaf, ini tuh X-nya menuju min 1 ya. Tadi bukan menuju 1. Jadi ini salah. Kita koreksi dulu. Kita langsung tambah minnya aja ya. Minnya, kurang minnya dari tadi. Min 1. Ini juga min 1, ini juga min 1. Ini juga min 1. Lebih jelas ya. Oke. Ini menuju min 1 dari kiri, min 1 dari kanan, min 1 dari kiri, min 1 dari kanan. Artinya yang ini itu sama dengan, masukin ya, min 1-nya. Ini sama aja dengan berapa nilainya? Min 1 ditambah A. Sedangkan yang ini adalah min 1 kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa tulis di sini min 1 tambah A sama dengan 1 ya. Jadi A-nya sama dengan 2. Nah, dapat A-nya sama dengan 2. Sekarang ada syarat yang lain ya. Syarat yang lainnya itu ini 1. Yang kedua ya, limit. Berarti kita bisa mengetahui ya di sini nilai limit f(x) menuju 1-nya, menuju min 1-nya itu kan pasti sama dengan limit kiri dan limit kanan. Karena continue ya. Limit kiri atau juga sama dengan limit kanan. Sama dengan nilainya 1 ya. Jadi limit kiri dan limit kanan itu nilainya sama dengan 1. Nah, oke. Sehingga syarat yang lainnya adalah bahwa limit
fx x menuju A menuju min 1. Ini min 1. Itu harus sama dengan f min 1. Berapakah f min 1? Nah, kita lihat di sini. Yang ini kan limit fx untuk x menuju min 1-nya itu adalah tadi 1. Nah, f min 1-nya berapa? Lihat. Di sini fungsinya untuk x sama dengan min 1 nilainya adalah b. Oke, jadi b-nya sama dengan 1 ya. Jadi A-nya 2, B-nya sama dengan 1. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.